Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Novan Fitrianto dengan NIDN 0702049003. Saya sebagai dosen di Universitas Pancamarga Probolinggo. Pada kesempatan ini, video ini saya buat sebagai persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran atau PDD UKT PT. Saya berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada prodi Manajemen, sedangkan pada bidang keilmuan saya yaitu Matematika Ekonomi. Kemudian cakupan isi dalam video ini meliputi yang pertama ada dia, delivery, interaction, dan assessment, kemudian ada deskripsi tentang mata kuliah, ada kemampuan yang diharapkan atau CPMK, terus kemudian materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, lalu ada interaksi dosen dengan mahasiswa, dan yang terakhir tentang sistem penilaian. Deskripsi tentang mata kuliah. Di sini mata kuliah Matematika Ekonomi adalah mata kuliah yang membahas atau menyelesaikan persoalan ekonomi dengan menggunakan konsep atau dalil matematika melalui simbol-simbol matematika. Di sini juga mahasiswa dituntut untuk menganalisa dan juga menyelesaikan tentang permasalahan ekonomi yang ada. Kemudian di sini juga ada mengenai kemampuan yang diharapkan atau CPMK, di mana yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi dan peran matematika ekonomi dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan komponen pembentuk matematika ekonomi. Kemudian yang ketiga ada mahasiswa mampu menjelaskan dan menggunakan beberapa rumus. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tentang matematika ekonomi. Dan yang kelima atau yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan beberapa rumus matematika ekonomi. Materi pembelajaran di sini terbagi menjadi 8 materi, yang mana materi ini akan saya jelaskan dalam satu semester. Yang pertama, materi yang pertama itu mengenai konsep dasar dan sifat-sifat matematika ekonomi. Kemudian materi yang kedua mengenai himpunan. Kemudian materi yang ketiga tentang logaritma. Materi keempat fungsi linear dan aplikasinya dalam ekonomi. Kemudian yang kelima mengenai fungsi non-linear dan aplikasinya dalam ekonomi. Materi yang keenam mengenai limit dan aplikasinya dalam ekonomi. Materi ketujuh diferensial sederhana. Kemudian materi yang kedelapan yaitu optimisasi. Kemudian pada metode pembelajaran di sini saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab. Kemudian ada yang namanya problem solving, di mana problem solving ini digunakan untuk mahasiswa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, permasalahan-permasalahan yang diberikan dosen kepada mahasiswa, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian ada interaksi dosen dengan mahasiswa, itu nanti dimana akan dilihat dalam video pengajaran. Kemudian yang terakhir ada sistem penilaian, di mana sistem penilaian itu terdiri menjadi 4, mengenai presensi, tugas, UTS, dan UAS. Presensi itu memiliki bobot nilai 15%, sedangkan tugas memiliki bobot 20%, UTS memiliki bobot 30%, dan yang terakhir UAS memiliki bobot 35%. Sedangkan pada bobot tugas itu masih saya bagi menjadi 10%, yaitu tugas yang mereka selesaikan ketika dalam pengajaran atau dalam kelas, dan 10%-nya lagi bisa tugas yang diberikan kepada individu, yang mana akan kita bahas atau dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin untuk video pengajarannya bisa kita lihat pada berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pada penerapan ekonominya. Pada pertemuan yang lalu kan kita sudah pernah membahas deret aritmatika dan geometri secara matematis, ya kan? Jadi dapat kita ulang lagi pembelajaran yang kemarin mengenai deret aritmatika dulu. Jadi deret aritmatika itu kan ada yang namanya UN, ada yang namanya SN. UN berhubungan dengan suku, SN berhubungan dengan jumlah. Masih ingat yang kemarin untuk UN-nya apa? Kalau deret aritmatika, rumus UN-nya UN sama dengan A plus N dikurangi 1 dikali dengan B atau beda. Sedangkan yang kedua ada yang namanya SN atau jumlah dari suku. SN-nya N per 2. Oke. Terus habis N per 2 ditambah kali N per 2 di ayo jawaban kemarin masih ingat pelajaran yang lalu dikali dengan 2A. Berarti ini bukan di sebelah ya, kali, oke, dikali dengan 2A tambah N dikurangi 1 dikali B. Ini apakah ada tambahan lain? Ada kurung? Gimana kurungnya? Ini 1 kurung tutup, kemudian di depan 2A kurung buka. Oke, ini untuk rumus SN-nya mengenai deret aritmatika. Kemudian di sini pada slide saya punya 2 contoh kasus mengenai deret. Yang pertama misalnya pada contoh kasus yang pertama di sini dijelaskan perusahaan Genteng Sokajaya menghasilkan 3.002 genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 502 setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima, berapa buah yang telah dihasilkan sampai bulan tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat soal ini, dia masuk aritmatika atau geometri? Kira-kira masuknya kemana? Aritmatika atau geometri? Masuk ke? Nah, di sini ada kata-kata menghasilkan 3.002 genteng pada bulan pertama dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 502 setiap bulan. Nah, menambah 500 setiap bulan itu konstan atau enggak? Konstan, ya. Nah, itu masuk ke aritmatika atau geometri? Masuk ke aritmatika. Oke, ini sudah kita masuk dalam penerapan ekonominya. Untuk rumusnya, seperti yang sudah saya tuliskan tentang deret aritmatika. Untuk penyelesaian kasus pertama, yang kita ketahui apa dulu dari soal? Suku pertama kita ketahui ada. Suku pertama kita lambangkan dengan apa tadi? Berdasarkan rumus A-nya berapa? Diketahui ya. A-nya berapa? 3.000. Kemudian ada lagi yang kita ketahui dari soal beda. Bedanya berapa? 500. Kemudian ada lagi? Sudah ada, berarti ini ada sudah ya. Berarti ketika kita sudah mengetahui suku awalnya atau nilai A-nya 3.000, sedangkan bedanya adalah 500, kemudian yang kita tanyakan atau ditanya di sini, ditanya apa aja yang ditanyakan di sana? Yang dikatakan berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima. Berarti masuknya
5. Betul, ditanya 5. Terus kemudian berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Maksudnya berapa buah yang telah dihasilkan berarti total sampai bulan tersebut. Berarti maksudnya S5. Jadi di sini yang ditanyakan ada 2, yang diketahui A diketahui, B diketahui. Sekarang kita tinggal menjawab. Langkah menjawabnya. Untuk rumusnya tadi UN sama dengan A plus N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Oke, kemudian A nya sudah ketemu ya, 3000 tambah N nya 5 dikurangi 1 punya 500. Oke, kemudian sini 3000 dikalikan dengan 500. 4 dikali 500 berapa? 2000. Maksudnya berapa? 5000. Jadi untuk UN atau U kelimanya, atau di sini kelima, kelimanya sudah ketemu sebanyak 5000 ya. Kemudian SN di sini ya, atau S5. S5 ini rumusnya tadi N per 2 kali 2A plus N per 1 kali B. N nya tadi berapa? 5 ya? 5 per 2. Nah, untuk contoh kasus seperti ini 2A itu kan bisa kita pecah. 2A itu kan asalnya A ditambahkan dengan A sama dengan 2A. Nah, kalau ini kita pecah, berarti kalikan dengan A plus N min 1 dikali B, itu kan sama dengan UN. Nah, kan ketemu hasilnya A plus UN. Bisa kita singkat seperti ini. Kemudian 5 per 2, A nya ketemu tadi berapa? 3000. Terus UN nya 2000. Betul ya? 2000 atau 5000? 5000. Ya karena kan ini UN 5-nya 5000. Dan 5 per 2 dikalikan dengan berapa nih? 3000 ditambah 5000 8000. Saya korek 4000 dikalikan dengan 5. Jadi hasilnya 20. Nah, ini hasil dari S5-nya adalah 20. Jadi perusahaan Genteng Sokajaya menghasilkan genteng sebanyak 20.000 sebanyak berapa bulan? 5 bulan, atau pada bulan kelima dia memproduksi sebanyak 20.000 genteng. Nah, kemudian ada contoh kasus kedua. Contoh kasus kedua ini bisa kalian kerjakan nanti di rumah sebagai tugas individu. Nanti hasil dari ini saya gunakan untuk penilaian dan saya masukkan ke dalam tugas. Oke, mungkin mengenai penerapan ekonomi ini sampai bukan sekian. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ada? Mungkin kira-kira? Ya? Perkenalkan, nama saya Barbara Sari, dari Belanda 641 Ya. Di sini saya ingin bertanya, apakah ciri-ciri permasalahan ekonomi yang dapat diselesaikan dengan DRR? Nah, pertanyaan yang bagus. Apakah permasalahan ekonomi, ciri-ciri ya, ciri-ciri permasalahan ekonomi yang dapat diselesaikan dengan DRR? Karena kita berhubungan dengan penerapan ekonomi matematika, apakah kira-kira di ekonomi itu semuanya menggunakan DRR? Ternyata tidak. Ada beberapa hal atau beberapa ciri yang bisa kita gunakan menggunakan DRR, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Jadi misalnya mengenai contoh kasus yang pertama ini kan perkembangan suatu usaha. Jika kita menambah karyawan, kira-kira produksi
produksinya nambah berapa? Jika kita mengurangi karyawan, produksinya berapa? Kira-kira keuntungan yang kita dapat berapa? Itu berhubungan dengan perkembangan. Bisa juga berhubungan dengan pertumbuhan, misalnya kita melakukan sensus penduduk. Itu kan suatu pertumbuhan yang misalnya kita nggak tahu dalam setahun ini di daerah misalnya di Hulu ini pertumbuhannya berapa, atau misalnya tingkat kematian dengan tingkat pertumbuhan itu lebih banyak yang mana. Kita bisa menghitung ketika soal-soal yang berhubungan atau permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan dua hal itu, pertumbuhan dan perkembangan, maka bisa diselesaikan dengan keret. Tapi ketika di luar dua hal ini, maka itu tidak bisa diselesaikan dengan keret, maka akan kita selesaikan dengan permasalahan-permasalahan atau rumus-rumus matematika yang lainnya di luar keret. Mungkin bisa menggunakan fungsi, bisa menggunakan logaritma dan seterusnya. Mungkin itu, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, mungkin kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.